Halo teman-teman, makasih udah klik video ini. Di video kali ini aku mau sharing lagi tentang makanan yang bantu aku turun 15 sampai 20 kilo. Jadi seperti yang di awal video, kalau aku tuh udah punya history dan itu kayak udah lumayan oke lah ya. Walaupun sekarang tuh aku tuh lagi effort lagi buat turun ke 50 kilo. Jadi di video kali ini aku mau sharing ke teman-teman apa aja sih makanan yang ngebantu aku turun sampai 23 kilo dulu. Jadi di sini tuh aku bakalan ngelompokin 4 makanannya. Jadi di sini tuh ada 4 kelompok makanan. Di sini 4 kelompok makanan yang aku maksud ada satu, yaitu ada karbo, dua, yaitu ada protein. Nah, karbo dan protein itu dipecah jadi dua bagian. Karbo tuh ada karbohidrat kompleks dan ada karbohidrat simpleks. Dan untuk protein ada protein nabati dan ada protein hewani. Nah itu tuh beda guys. Jadi karbo, kalau misalkan teman-teman yang masih awam soal perdietan, mungkin kan itu sama-sama karbo kah, sama-sama protein, tapi sebenarnya beda guys. Aku bakalan spill masing-masing dari karbo simpleks, karbo kompleks, protein hewani, protein nabati yang dia tuh ngebantu aku banget buat cepat nurunin berat badan aku. So, langsung kita ke poinnya. Oke teman-teman, dari protein hewani dulu ya, karena dalam diet aku tuh sangat mengutamakan yang namanya protein hewani gitu. Protein hewani itu apa sih? Jadi protein hewani itu adalah sumber makanan protein yang berasal dari hewan-hewanan. Di sini aku bakal langsung to the point, spill apa makanannya, cuman satu aja ya dari setiap masing-masing kelas. Untuk protein hewani, aku tuh sangat menghiraukan atau sangat mendewakan yang namanya telur rebus. Kenapa harus telur rebus? Why gitu? Telur kan bisa diolah di dadar, digoreng, dikukus. Kenapa harus direbus gitu? Yang pertama, kenapa aku kasih tahu makanan yang ngebantu aku turun 23 kilo itu adalah telur rebus? Karena telur rebus itu yang pertama, dia itu kalorinya rendah banget. Yang kedua, dia itu tinggi banget akan protein. Dan dia itu volumenya itu kayak udah gitu, sedang gitu. Volumenya sedang, proteinnya tinggi, kalorinya rendah, dan yang paling penting aku ngerasa banget efeknya kalau hari-hari aku tuh diawali dengan makan telur rebus, pasti itu diet aku sampai malam tuh bakalan berhasil. Kenapa berhasil? Karena yang pertama, ketika aku konsumsi telur rebus, aku ngerasa banget dia itu bikin aku gampang banget kenyangnya. Aku ngerasa kalau misalkan aku makan kayak 2 telur rebus apa 3 gitu, aku maksimal 3 sih, 3 aja gitu, itu perut aku gampang banget kenyang. Nafsu makan aku ketekan banget sampai aku tuh kayak nggak nafsu buat ngemil, buat makan manis, makan itu. Dan yang ketiga, aku ngerasa banget efek dari fisik itu aku ketika konsumsi telur rebus, gak tahu kenapa ini sugesti apa gimana, pasti aku tuh sering banget buang air kecil. Dan buang air kecil itu bagus banget dalam diet. Itu artinya diet kamu lagi berhasil, lagi bekerja gitu ketika kamu agak sering buang air kecil. Dan yang paling penting, dia itu rendah natrium atau zodium. Kalian harus tahu kalau kalian pengen cepet banget turun berat badannya, kalian kurangin makanan yang dia itu rendah akan sodium atau natrium. Kenapa? Ketika kita konsumsi makanan yang dia itu rendah akan garam, dia itu bakalan bikin tubuh kita tuh mengeluarkan air. Ketika tubuh kita mengeluarkan air, yang namanya perut buncit, yang namanya pipi cabi, itu tuh bakalan mengecil dengan sendirinya. Jadi kalau telur rebus itu benar-benar kita pure murni telur rebus doang, nggak pakai bumbu, nggak pakai garam, nggak pakai apapun itu, pokoknya murni banget telur rebus. Itu benar-benar bikin cepet banget turun berat badan. So percaya sama aku, kalian bisa search juga di YouTube, itu banyak egg diet kan di YouTube ya, egg diet itu 3 hari orang-orang tuh bisa kayak turun sampai 5 kilo, 3 kilo, 4 kilo, 2 kilo. Kalian bisa searching aja sejarahnya di YouTube, banyak banget. Bahkan dulu aku pernah nyobain eksperimen diet telur rebus dan itu bekerja banget di tubuh aku, cepet banget turunnya. Lanjut kita ke kelas makanan yang kedua. Oke lanjut, di kelas makanan yang kedua adalah protein nabati. Apa sih bedanya protein nabati dengan protein hewani? Jadi kalau misalkan protein hewani itu kan berasal dari hewan-hewanan. Nah berbeda dengan protein nabati. Kalau nabati itu tidak berasal dari hewan tetapi dari non-hewan.
which is contohnya itu adalah kacang kedelai. Di sini untuk protein nabati aku sangat teramat sering banget yang namanya mengkonsumsi tempe. Tempe itu berasal dari kacang kedelai dan itu tuh efek di diet aku bikin gampang banget kenyangnya. Dan dia itu tempe itu juga rendah kalori kalau kalian mengolahnya itu nggak digoreng pakai minyak yang seabrek gitu. Jadi kalau misalkan aku pribadi nih ya, kalau ke diet ini untuk kelas protein nabati di protein nabati ini aku tuh bener-bener enggak yang namanya pakai minyak yang seabrek. Tempe itu aku panggang. Kalau misalkan kalian punya air fryer, mending kayak kalian air fryer, atau enggak kalian kukus, atau enggak kalian rebus, atau enggak kalian sop gitu tempenya, karena itu lebih rendah kalori. Dimana kalau misalkan rendah kalori, kalian itu bisa mengonsumsi dengan volume yang lebih banyak gitu dibandingkan kalian digoreng. Karena kalau digoreng kalorinya tinggi. Ketika kalori tinggi, kalian bakal susah turun berat badan. Jadi kayak gitu. Aku untuk kelas protein nabati aku mendewakan atau menghiraukan yang namanya tempe, dan dia juga murah banget. Lanjut di kelas makanan yang ketiga. Oke teman-teman, di kelas makanan yang ketiga, sorry banget ya banyak suara motor karena saya tinggal di kabupaten gitu. Oke, di kelas makanan yang ketiga yaitu adalah adalah karbohidrat yang kompleks. Sebenarnya dalam diet itu kalian tuh lebih diutamakan yang namanya karbohidrat kompleks. Kenapa sih harus lebih mendominasikan karbohidrat kompleks? Karena karbohidrat kompleks itu dia itu glukosanya itu lebih kompleks, dimana kalau glukosanya lebih kompleks, ini koreksi if aku salah gitu ya. Jadi kalau misalkan si karbohidratnya itu dia itu glukosanya rendah, dia itu bakalan menampung cadangan lemak di tubuh kita tuh nggak terlalu fast, nggak terlalu cepat gitu. Berbeda dengan yang namanya karbohidrat simplex. Kalau karbohidrat simplex itu glukosanya tinggi banget, dimana kalau glukosa kita tinggi itu bakalan cepat banget yang namanya membentuk lemak di tubuh kita gitu. Jadi untuk karbohidrat kompleks sendiri, aku tuh sangat mendominasikan yang namanya sayur-sayuran. Untuk jenis sayurnya apa sih? Kamu suka apa sih, Nom? Gitu kan. Sayur sendiri sebenarnya aku jujurnya aku nggak terlalu suka sayur. Tapi untuk karbohidrat kompleks, aku tuh sangat suka yang namanya sayur bayam. Sayur bayam, sayur kol, terus juga aku suka tomat. Tomat itu termasuk karbohidrat yang kompleks ya. Terus juga aku suka timun. Terus pokoknya kalau karbohidrat kompleks itu lebih ke sayuran dan buah-buahan. Tapi jujur kalau buah-buahan aku lebih suka tomat doang, atau enggak suka nanas tapi enggak sering, karena aku lagi-lagi tuh mengurangi yang namanya kandungan gula yang tinggi gitu. Karena gula tuh bener-bener sangat teramat musuh aku dalam perdietan kalau misalkan pengen berhasil. Tapi kalau kalian pengen lama berhasilnya, ya kalian boleh sedikit-sedikit konsumsi gula. Bahkan aku tuh udah lama banget yang namanya nggak konsumsi gula pasir yang dia tuh bener-bener pure gula pasir gitu. Lanjut kita di kelas yang keempat. Oke, dilanjut di kelas yang keempat itu adalah karbohidrat yang simplex. Sebenarnya karbohidrat simplex itu nggak direkomendasikan dalam diet, tapi kita tuh kadang butuh. Aku pun waktu diet berhasil turun dari 75 ke 52, aku tuh masih konsumsi yang namanya karbohidrat simplex. Jadi nggak semua karbohidrat simplex itu jahat ya, tapi banyak yang jahatnya gitu. Kayak dari 100% karbohidrat simplex itu 80%-nya itu jahat gitu. Nah, terus apa sih karbohidrat simplex yang kamu pakai untuk diet? Nah, aku pribadi karbohidrat simplex yang aku pakai buat diet itu adalah nasi putih. Jadi aku masih konsumsi nasi putih, tapi enggak yang setiap hari gitu loh guys. Jadi aku tuh konsumsi nasi putih itu kayak cuman seminggu sekali, atau lagi pengen, atau lagi di kondangan, atau lagi di acara keluarga dan lain-lain gitu. Jadi aku nggak setiap hari konsumsi, tapi aku masukin ke menu makan diet aku. Dan kalian juga harus tahu kalau sebenarnya nasi putih itu bukan jahat guys, tapi nasi putih jahat itu ketika kita konsumsi terlalu berlebihan, terlalu banyak, karena itu gulanya tinggi banget ya besti. Jadi kalau misalkan gulanya terlalu tinggi itu udah fix. Kalian tahu kan orang diabetes. Nah, orang diabetes itu kan benar-benar dia bahkan nggak makan nasi sama sekali, karena dia itu nasi itu gulanya tuh tinggi banget gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman kayak pengen nasi yang lebih sehat, yang dia tuh masuk dalam kategori kelas karbohidrat kompleks, itu adalah nasi merah. Tapi which is kayak nasi merah tuh sebenarnya kalorinya tuh masih sama 11-12 gitu ya, 50-50 sama nasi putih, tapi itu lebih sehat, glukosanya juga lebih rendah gitu.
Oke teman-teman, jadi itu dia adalah 4 kelas jenis makanan yang aku spill. Ini tuh yang kata aku sih ngebantu banget buat aku turun berat badan. Oh ya, satu lagi untuk karbohidrat kompleks aku lupa masukin ubi ungu. Jadi untuk karbohidrat kompleks salah satu yang bagus banget buat diet aku itu adalah ubi ungu. Tadi aku cuma nyebutin sayur sama buah doang, tapi ada yang paling aku suka itu adalah ubi ungu, karena ubi ungu tuh sering banget dipakai di diet untuk K-pop idol. Karena aku juga waktu 2019 lalu aku eksperimen diet K-pop idol yang dia tuh makan ubi ungu, dan ubi ungu tuh benar-benar ngaruh banget sih buat pencernaan aku, buat nafsu makan aku, buat naikin mood aku, dan dia tuh juga bisa buat jadi pengganti gula untuk tubuh aku. Oke teman-teman, makasih udah nonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang interest buat diet or apalagi ya, sebenarnya aku sekarang tuh lebih ke fokus ke diet ya konten aku tuh. Jadi makasih udah nonton, so see you in my next video, bye bye.